Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore-sore ya, walaupun sedikit hujan atau banyak tadi hujan. Saya mau langsung garing deh tadi tuh padahal rada basah gitu. Tapi alhamdulillah ya, hujan ini tidak menyurutkan langkah kita dan mudah-mudahan kita berdoa hujan yang turun di sore ini jadi berkah bagi diri kita. Allahumma shayyiban nafi'an amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita melanjutkan lagi kajian tentang ma'rifatullah gitu ya. Sebetulnya yang ma'rifatullahnya itu kemarin ya. Jadi bagi yang belum hadir tiba-tiba loncat, nah jadi kadia gitu ya. Bisa dilihat gitu ya nanti di channelnya siapa, brother? Oh, catatan subuh nanti ya. Oh, sudah. Seperti jadi insya Allah yang akan diterangkan di hari ini teh, kalau kemarin mengenalnya, nah sekarang apa sih yang menghalangi seseorang itu teh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebab-sebabnya seseorang itu teh tidak mengenal siapa Tuhannya gitu ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala, atau yang membuat seseorang teh lalai gitu ya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak mengenal, efeknya adalah tidak ada taat. Seperti kemarin kan saya memberikan satu ilustrasi, ketika kita datang ke dokter dengan keadaan kita teh sakit gitu kan, seperti itu, apapun yang dikatakan dokter kita tuh bakal patuh gitu ya. Silakan masuk, kita tuh nggak nanya kenapa harus masuk dok, kenapa nggak di luar aja gitu kan nggak boleh kholwat ya berduaan, takutnya kita ya, berdalil dengan kholwat gitu ya. Kalau di dalam nanti nggak ada orang lihat dok duaan gitunya, nanti saya buka di baju gitu kan gimana ya. Kenapa? Karena kita tadi taat ya, silakan masuk gitu kan. Nanti disuruh berbaring, disuruh buka baju gitu ya, dipegang-pegang. Kita taat aja kan seperti itu. Kenapa? Karena ya kita kenal gitu ya. Kita paham dengan fungsi atau tugas dokter seperti itu. Nah, karena kita kenal lalu kita teh paham gitu kan. Nah, setelah itu baru kita namanya ada ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas diapain aja kan? Disuruh bayar obat yang ratusan ribu, dibayar gitu ya. Suruh minum obatnya ikhlas, nggak nanya nggak kenapa harus 3 kali dong, nggak bisa 3 pil aja langsung sekali gitu ya, biar nggak, kata dokter ya 3 kali 1 pil misalkan seperti itu, nggak bisa nanti direpol gitu ya supaya nanti sore sama malam bisa malas gitu ya kita tuh minum obat, jadi minum obatnya sekalikan ya tilu waktu teh bisa waktu kan gitu kan. Mungkin bisa lebih sembuh gitunya, seperti kan harus sesuai dosis gitu ya, harus sesuai dosis. Nah itu ya, kepatuhan kita terhadap seorang dokter tadi itu lahir gara-gara karena kita kenal, dari kenal itu kita paham gitu ya. Kenapa kita harus paham? Karena kita juga kan nggak mau ya ketika kita sakitnya, misalkan sakit gigi, itu nggak mau kita yang periksanya dokter ginjal misalkan. Walaupun sama-sama dokter, tapi kira-kira dokter ginjal bisa nggak menyembuhkan penyakit gigi kita? Enggak, gitu ya. Kita paham gitu ya. Walaupun sama-sama dokter, kita tuh tahu ini teh dokter, ini dokter. Tapi kita paham gitu ya. Dokter ginjal itu tidak bisa mengobati pasien sakit gigi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu paham maksudnya. Nah, karena kita sudah paham tentang fungsi, tentang apa gitu kan, maka ningkat, kita bakal ikhlas apapun gitu kan, sami'na wa ata'na. Artinya kami mendengar dan kami patuh gitu. Kami dengar gitu kan, sami'na dan kami taat
gitu kan, seperti itu. Enggak sebaliknya gitu ya, sami'na wa pikir-pikir dulu ya, kemarin kan gitu ya. Saya mendengar, ya Allah abdi teh ngadangu, abdi teh apal gitunya, tapi keheula gitunya. Keheulana teh apakah ini untung, apakah ini teh berat teh sih? Nah itu ya, masih banyak pertimbangan. Berarti itu baru mendengar tapi tidak mau taat. Dia tahu gitu ya seperti itu, tapi tidak mau taat. Itu belum kenal berarti kan, seperti itu. Masih ada keraguan atau misalnya masih pikir-pikir ada kenapa gitu ya sebenarnya. Artinya belum betul-betul kenal. Kalau sudah kenal mas sami wa ata'na itu seperti dokter tadi. Tidak usah nanti ketika minum obat ditelepon. Pernah nggak dokternya nelpon heula gitu ya? Supaya kita taat, udah diminum belum? Kan enggak ya. Atau dokternya harus datang dulu ke rumah, cing ayeuna aya dokterna. Sieun teh, saya dokternya aya gitu kan seperti. Tidak usah gitu ya. Tidak harus ditelepon, tidak harus terlihat oleh dokternya, kita taat gitu kan dengan resep yang diresepkan dokter. Kenapa? Karena kemarin kita juga sudah bilang bahwa kita itu punya dua sisi tadi. Sisi rasa takut dan sisi rasa pengharapan. Sisi khaufnya dan juga sisi roja. Khauf karena penyakit kita takut keterusan sehingga kita taat ke si dokter tadi gitu kan. Begitu juga ada sisi pengharapan karena kita mau sembuh nih dari penyakit kita, maka kita juga jadi taat. Tidak boleh ada cuma salah satunya. Cuma ada rasa takut, tidak punya pengharapan. Tapi nantinya gitu ya, kalau kita dipupuk nanti rasa takut hungkul gitu ya, tidak ada harap gitu ya, maka seseorang itu akan cenderung putus asa. Sieun gitunya penyakitnya tidak sembuh-sembuh gitu kan, seperti itu. Karena saking kurangnya ada pengharapan dia mau sembuh, maka jadi putus asa. Coba kalau orang ada rasa takut tidak akan sembuh, tapi dia juga punya harapan dia ingin sembuh. Kan ada optimisme gitu ya. Makanya dia wah itu kan dileukeunnan tuh minum obat. Tapi jangan juga ada orang itu dia pengharapannya tinggi. Ada saya mau minum obat 3 kali sesuai resep dokter. Tapi pantangan yang dokter kasih juga tidak dipantang karena tidak ada rasa takut. Kan lada-lada jeung es mah moal naon meureun. Nah itu ya. Karena dia nggak ada rasa takut kalau penyakitnya ini berketerusan. Jadi dia pengharapannya tinggi tapi tadi rasa takutnya kurang. Nah justru harus ada dua-duanya supaya yang ini tuh menjadi energi untuk kita taat. Kan seperti itu. Nah itu rekan-rekan sekalian, itu review ya. Kemarin takutnya ini tiba-tiba ngacau gitu ya. Naon gitu kan, seperti itu. Nah rekan-rekan sekalian, ketika sudah di titik itu, kita sudah mengenal bagaimana dari mulai mengenal, paham, dari paham itu sampai ikhlas, dari ikhlas itu baru ada amal. Lalu kita beramal itu gara-gara itu ya. Kenapa ada amal perbuatan gitu ya? Karena kita tuh awalnya dari kita kenal, dari ilmu. Dari ilmu lalu ke paham, naik ke ikhlas, dari ikhlas lah baru ada amal. Itu nggak mungkin amal dulu baru ikhlas. Nggak mungkin, nonsen. Ya. Kalau kita meniatkan sesuatu itu guys ayeuna beramal heula we ke ikhlas mah. Enggak, ikhlas itu justru sebelum amal. Kita bisa ikhlas itu karena tadi mengenal dulu nih motif kita mengerjakan sesuatu teh gara-gara apa. Makanya kenapa ikhlas itu teh lahir dari kenal, paham, baru ikhlas sebelum beramal. Maka nggak mungkin orang itu tiba-tiba beramal kalau baru kenal. Nggak mungkin juga kalau orang paham lalu beramal, enggak. Itu pasti kalau dia pengen ikhlas dalam beramalnya, tahapannya seperti itu. Bukan artinya konsep ini fix seperti itu ya, cuma seperti itulah bagaimana nanti perjalanannya gitu kan. Nah selanjutnya rekan-rekan sekalian yang sudah saya share juga bagaimana mawani'u min ma'rifatillah gitu kan, penghalang-penghalang dari seseorang itu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang penghalang apa saja sih yang menghalangi kita supaya taat ke Allah gitu kan. Kalau berarti tidak taat itu berarti kan tidak kenal. Tesieun ya gitunya dan tidak ada pengharapan. Tesieun ku neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan ancaman-ancaman yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga enggak ada pengharapan kalau dia teh mau masuk surga. Ya hidup saya ya kayak gini. Saya mau mengalir we hirup nanti kumaha takdir Allah gitunya. Kan sok aya nu kitunya seperti itu. Padahal manehna teh tara salat, tara naon, oke takdir Allah Subhanahu wa taala nah seperti itu. Itu yang akan kita coba obati gitu kan seperti itu. Maka apa yang menjadi penghalangnya itu tidak banyak-banyak. Cuma nantinya ada
Dari dua ini tuh gitu kan banyak jebakannya gitu ya, yang dipasang atau diperangkap oleh setan. Jadi yang bisa menggelincirkan manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma dua, gitu ya. Ada yang berbentuk syahwat, ada yang berbentuk syubhat, gitu ya. Kalau syahwat itu yang digelincirkan adalah hawa nafsunya gitu ya. Hawa nafsu manusia. Tapi kalau syubhat ini yang diracuni adalah pemikirannya, pemahamannya, gitu ya. Saya sering memberikan contoh itu. Kalau teman-teman punya HP, HP-nya teh bagus gitu ya. Bahkan mungkin merek tertentu dengan harga belasan juta. Kita tahu HP itu teh bagus gara-gara apa? Dan kita berani keluar 15 juta, 20 juta gara-gara satu HP gitu ya. Yang katanya wah itu pokoknya mah keren atau gimana seperti itu. Kita berani keluarin duitnya. Gara-gara apa kira-kira? Tahu bagus? Spesifikasi gitu kan. Terus apa lagi kira-kira? Ente berani ngeluarin 10 juta buat satu HP doang itu tuh gara-gara apa kira-kira? HP-nya 10 juta? Oh enggak. Yang merasa HP-nya 10 juta. Kita mah berarti ya memang tidak melihat HP dari harga ya, tidak dari fungsi itu. Tapi seseorang yang membeli satu produk gitu kan seperti itu hanya HP dengan harga yang tadi mungkin puluhan juta seperti itu karena dia tuh tahu cara pakainya, betul nggak? Coba kalau ya misalkan HP kentang kia gitunya, ya yang udah lumayan lah gitu ya sejuta atau gimana gitu ya, kita kasih ke aki-aki yang nggak bisa pakai HP yang touchscreen gitu kan, kira-kira dia bisa tahu nggak ini HP teh bagus? Smartphone gitu ya, HP pintar? Enggak, gitu ya, nggak tahu gitu ya. Jadi semahal apapun gitu kan HP itu kalau dikasih ke orang yang nggak tahu cara pakainya, kira-kira dia keren nggak, ngerasa keren punya HP-nya nggak? Ya nggak tahu. Mungkin bisa jadi orang itu bingung, iya ngahurungkeun kumaha, gitu kan? Seperti itu. Ya biasanya mungkin pakai HP yang masih dipencet gitu ya, tiba-tiba dikasih touchscreen. Gitu ya. Kalau tidak tahu gitu kan, cara pakainya itu pasti sekeren apapun, semahal apapun HP-nya, itu pasti dia nggak keren gitu ya. Keren anu abdi ya, nu dipencet ya nelpon ya mah. Tutut iya mah naon ya. Padahal itu bisa jadi kalau dia tahu cara pakainya, dia merasa kerennya. Iya mah kudu ditekan, kudu malah ternyata diusap gitu ya, gitu. Seperti itu. Karena dia belum tahu cara pakainya. Gitu ya. Atau misalkan ketika kita punya HP dan HP-nya teh bagus gitu ya. Dari mana kita tahu HP kita teh bagus ya? Karena mungkin mata kitanya yang sehat gitu ya. Sehingga HP yang sekeren apapun gitu ya, ketika mata kita itu punya penyakit buta warna gitu ya, yang ngegeblek gitu ya. Ngegeblek gue gitu ya. Itu padahal mah 4K gitu ya. Wah. Ini mohon itu sudah full HD mah masih kena ieu nya. Ieu mah udah 4K atau 8K gitu ya seperti itu. Jadi mun katingali tapak urut jarawat teh katingali set di zoom soalnya set aja ya. Itu karena memang matanya sehat gitu ya. Coba kalau matanya dikasih sakit gitu ya, itu pasti sekeren apapun tadi HP-nya pasti nggak kelihatan keren. Nah jadi dua itu gitu ya. Begitu juga ketika kita punya agama gitu ya, punya syariat, punya hukum, punya apa, kalau nggak tahu cara makainya, itu pasti kita nggak ngerasa keren kita tuh punya agama. Pernah nggak kita ngerasa gagah ya aing muslim gitu kan seperti itu? Ada nggak kebanggaan kita teh jadi seorang muslim? Pernah nggak terbangun gitu ya? Belum. Kalau belum ketemu misalkan pernah diskusi dengan orang ateis, pernah diskusi mungkin dengan itu baru tuh gitu kan, keimanan kita tuh gitu ya. Mungkin dengan adu logika aja, belum adu dalil gitu ya. Baru logika gitu aja mungkin kita tuh wah itu ya ngerasa nanaonan orang sigana ya, kudu ngaji deh. Nah, itu baru kerasa. Di situ baru kita. Bukan artinya kita ngaji ini teh buat nanti debat nggak ya. Tapi maksudnya ada momen-momen di mana seseorang itu ngerasa nol banget gitu kan tentang agama ini, sehingga dia tuh mulai mencari gitu ya seperti itu. Nah cari gitu juga momen-momen kita tuh ngerasa bahwa aduh hidup tanpa agama tuh kayak kurang banget. Jangan nunggu nanti ku Allah teh dibalik lah jukir balik atau kumaha baru kita tuh nyari aduh ya Allah
selama ini saya usaha teh gulung tikar wae ieu ka mana kieu ka kieu geus hulu di apa kepala di kaki-kaki di kepala teh bangkar di itu kan karena kita merasa bahwa diri kita teh mampu. Itu kan seperti itu. Maka gitu ya, supaya kita merasa bahwa dengan beragama teh kita teh mudah dan dimudahkan gitu ya, harus tahu cara pakai agamanya gitu ya. Sebagaimana tadi kalau kita pengen tahu gitu kan agama ini teh keren atau enggak, harus tahu dulu cara pakainya gimana. Atau jangan sampai kita juga karena tadi mungkin ada penyakit ya dalam diri kita sehingga agama ini teh nggak kelihatan keren. Kayak HP tadi, sebagus apapun kalau matanya atau misalkan jari kita ataupun pendengaran kita nggak bisa berfungsi secara normal, sekeren apapun itu pasti HP-nya jadi kurang keren lah gitu ya, karena kita punya penyakit. Nah dalam diri kita juga tadi gitu ya, bisa jadi penyakit-penyakit ini juga yang membuat kita teh nggak ngerasa keren ada dalam agama. Oke. Nah penyakit ini teh di kitab ini disebutkan gitu ya, bisa jadi karena penyakit syahwat atau karena penyakit syubhat. Nah itu ya. Nah syubhat itu yang diracuni adalah pemikiran pemahamannya, gitu ya. Sedangkan syahwat adalah hawa nafsunya. Jadi kalau syubhat gitu ya atau yang diracuni itu pemikirannya, maka nantinya natijahnya atau ujung-ujungnya dia itu salah paham dengan agama ini atau dia punya paham yang salah tentang agama. Salah memahami dengan memang dia punya paham yang salah gitu ya. Pahamnya nyeleneh dari gitu ya. Nambah-nambahin misalkan, nambah-nambahin rukun imannya ditambahin gitu kan, rukun apa seperti itu ditambah-tambahin. Karena dia punya tadi pemahaman yang salah gitu kan. Bukan salah paham lagi. Bukan salah dalam memahami agama, tapi ini memang sudah punya paham yang salah dalam agamanya. Seperti itu. Nah, sedangkan yang syahwat mah banyak gitu ya. Banyak sekali orang-orang tergerincir karena syahwatnya. Ya. Mau syahwat itu berkaitan dengan panca indera ataupun tadi gitu kan, berkaitan dengan perut, berkaitan dengan kelamin gitu kan seperti itu. Nah, itu juga yang sering Allah Subhanahu wa taala berikan banyak warning gitu ya, ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tadi terjerumus dengan syahwatnya. Nah itu rekan-rekan sekalian. Mari kita bedah satu-satu. Pertanyaan pertama rekan-rekan sekalian. Kalau kita bermaksiat kira-kira salah siapa? Kalau kita, pertanyaan yang pertamanya jangan itu ya. Kira-kira gitu ya, ketika kita bermaksiat, itu lebih mudah mana? Taat atau maksiat? Mana yang lebih mudah bagi kita untuk melakukan? Lebih mudah maksiat atau lebih mudah taat? Maksiat gitu ya, lebih mudah maksiat. Lebih nikmat mana, taat atau maksiat? Yang kita rasakan? Ya secara normatifnya ya, bagusnya sih lebih enak taat gitu ya, dan lebih mudah taat gitu ya. Tapi misalkan kenapa sekarang kita lebih mudah bermaksiat dan lebih nikmat maksiatnya dibandingkan ketaatan kita, gitu kan? Dibandingkan dengan kita ya taat tadi gitu. Nah itu kan di Al-Quran ada gitu ya, orang-orang itu suka nyalahin takdir gitu ya, suka nyalahin takdir. Saya maksiat kita gara-gara takdir gitu ya, muntah ditakdirkan memaksiat mual. Nah, ayeuna misalkan seseorang teh misalkan mabok, cek nu mabok teh aing ieu gara-gara Allah, teu cek Allah mabok mah urang. Nah, kira-kira seseorang ketika hari itu teh dia mabok gitu ya, itu teh sudah ada dalam takdirnya atau belum? Nah itu ya, kadang-kadang orang ya, kan saya bisa maksiat gitu teh, muntah ditakdirkan mah maksiat mah. Kalau tidak ditakdirkan dia maksiat mah kira-kira. Nah itu aja. Jadi ada orang-orang itu suka menyalah-nyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Suka menggampangkan takdirna orang mah ti dituna kieu gitu ya. Seperti itu, makanya seseorang itu menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal rekan-rekan sekalian, makhluk yang sering menyalahkan takdir Allah di fase pertama banget gitu ya, itu adalah iblis.
Iblis itu pernah menyatakan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya diusir, karena tidak terima gitu kan dirinya diusir, dia nyalahin fabima agwaitani, kusabab engkaulah yang telah menyesatkan aku. Coba bayangkan. Dia menuduh Allah telah menyesatkan dirinya. Gitu kan? Karena engkaulah yang telah menyesatkan aku gitu kan, la aku dan nalahum. Sungguh aku akan menyesatkan, nah ya, turunan-turunan Adam ya teh, gitu kan seperti itu. Bakal aku datangi dari depan, dari belakang, dari samping seperti itu. Gitu ya. Itu sumpah iblis gitu kan. Dengan dalihnya itu gara-gara ada kutakdir Allah sih abdi teh sujud gitunya. Mau disujud ditakdirkeun sujud mah abdi teh sujud gitu. Seolah-olah dia tuh ingin bilang gitu kan. Dengan cara menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, nanti kita akan berbicara tentang takdir. Tapi yang sekarang yang tidak seperti itu. Nah, apakah seseorang ketika memahami bahwa takdirnya itu seperti itu, dipaksa gitunya ke Allah Subhanahu wa taala teh, dah harus ditakdirkan ya gitu kan seperti itu. Berani nggak kita nyebrang jalan gitu ya? Itu culang-cileng. Dengan kita tuh punya keyakinan, muncik Allah katabrak, bakal katabrak. Muncik Allah moal ayeuna katabrak, moal katabrak. Sehingga dia tidak usah tinggal luak liuk deui. Pokoknya saya mah geus mantep. Gitu, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi sebelum nyebrang teh dia tuh seperti itu gitu kan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya penolong gitu kan seperti itu. Jadi itu culang-cileng deui. Karena saking yakinnya, mun cek takdir Allah abdi katabrak ayeuna katabrak. Mun moal matak teh culang-cileng. Peuk teh gitu kan katabrak. Siapa yang bakal disalahin? Justru ketika kita ikhtiar gitu ya, culang-cileng itu bukan artinya kita sedang menolak takdir, tapi sedang memilih takdir, mana takdir yang baik, mana takdir yang tadi gitu kan. Sebagaimana Umar ketika mau disuruh datang kemana gitu kan, dan diberitahu bahwa di kota yang mau didatangi itu ternyata sedang ada wabah gitu kan, maka Umar tidak jadi datangnya. Para sahabat itu teh protes gitunya, apakah Umar sedang lari dari takdir Allah? Kan itu sudah direncanakan, ditakdirkan gitu kan. Nah, Umar juga membalas, bukankah gitu kan membatalkan juga itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Maka dikuatkan oleh sahabatnya yang lain gitu kan dengan menyebutkan ada hadis Nabi, kalau kamu mendengar bahwa di satu daerah itu teh ada wabah, jangan coba-coba masuk. Tapi kalau kamu sudah ada di sana, jangan coba-coba keluar. Nah, itulah yang jadi dalilnya waktu Covid itu lockdown gitu ya. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh masuk karena tadi sebagai preventif gitu kan seperti itu penyebaran. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi ada ternyata makhluk-makhluk gitu kan di Al-Qur'an itu banyak. Bukan cuma iblis, cuma gurunya teh iblis gitu kan. Orang yang sering menyalahkan takdir. Banyak orang-orang kalau bisa Allah tuh menciptakan semua umat manusia teh beriman. Nah, betul ainu iman ainu. Ada banyak pertanyaan seperti itu kan. Allah itu sebetulnya bisa menciptakan semua manusia teh kaya, nah tuh bet ainu miskin ainu. Kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia teh beriman? Kenapa Allah tidak menciptakan semua manusia itu teh kaya raya? Gitu kan? Itu banyak orang yang seolah-olah kia jadi ya Allah, kalau nanti mungkin ya di akhirat gitu ya, orang-orang tuh boleh atau ada sesi demo gitu ya, bakal demonstrasi sih kan. Kenapa? Orang-orang kaya bakal demona gitu kan. Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku kaya, sehingga dengan kekayaan ini teh saya teh jadi lalai. Mantakna we saya teh jadi riweuh kan. Perusahaan di dia kudu ditinggali wah, pembukuan wah. Jadi teu bisa salat abdi teh gitunya. Seperti itu. Ku saking riweuhna gitu kan seperti itu. Kalau tadi miskin kan, ketika miskin pun seperti itu. Ya Allah, kusabab abdi teh miskin, ripuh gitu kan. Matak tadi gitu kan batur-batur mah puasa, abdi mah nembok. Seperti itu. Jadi terus nembok tadi Ramadan hungkul duka gitu nya. Da aya rezekina teh nembok teh di Ramadan, we ngechat teh di Ramadan. Matak tarah puasa Ramadan. Ieu teh kumaha cing teh. Dibere beunghar salah gitu kan, dimiskinkeun salah. Karena tadi mungkinnya karena memang tidak beriman aja gitu ya. Sebetulnya mah gitu kan,
dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda gitu kan, ajaban li amril mukmin, sesungguhnya sangat ajaib perkara-perkara yang terjadi kepada orang beriman. Ketika dia terkena atau diberikan nikmat, maka dia bersyukur, dan syukurnya bukan nikmatnya ya. Syukur inilah yang akan memudahkan dia masuk surga. Dan ketika pun dia dikenai musibah dan dia bersabar, nah sabarnya juga di surga. Jadi mau itu takdirnya baik atau takdir buruk menurut kita, sebetulnya dua-duanya bisa disurgakan, maksudnya memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan tidak ada jaminan ketika kita dimudahkan gitu ya, banyak kemudahan, rezeki nate alus wae gitu ya, hoki gitu ya, itu bisa menjadi penyebab kita ke surga. Tapi alangkah nikmat gitu ya seperti itu. Ketika fasilitasnya ada dan dimudahkan untuk taat. Nah, alangkah sangat kutud lah muncul bahasa Indonya, geus rugi teh cilaka gitu ya, ketika seseorang teh miskin dan sombong. Geus mah miskin tara salat. Geus mah hese hirup nanti gitu kan, tidak mau taat. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi itu rekan-rekan sekalian. Jadi nggak ada untungnya bagi seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah kesalahannya itu bisa jadi itu teh dari syahwat. Salah dalam memahami agama. Seolah-olah gitu ya, agama ini teh memberatkan seperti itu. Maka salah satunya obat dari syubhat atau penyakit yang meracuni kepala kita itu dengan cara ini, majelis taklim. Yaitu dengan cara taklim, gitu kan? Karena tadi gitu ya, setan ini menyerang manusia itu dengan cara jahal. Jahal itu kebodohan. Semakin bodoh, semakin tidak tahu, semakin bisa dibodohi gitu ya, seperti itu. Yang keduanya, setan juga memberikan rasa irtiab. Irtiab itu artinya was-was gitu ya. Jadi ragu-ragu seperti itu. Itu bagian dari penyakit-penyakit yang mengotori pemahaman kita terhadap agama. Yang selanjutnya, tingkat selanjutnya, mulai dari jahal atau kebodohan menjadi ragu-ragu. Yang selanjutnya ada inhiraf. Inhiraf itu penyelewengan. Jadi nyeleweng kusabab sebetulnya dirinya itu tidak tahu, seolah-olah tahu, dan dia berkata gitu. Jadi kokolot bogoh gitu ya, seperti itu. Jadi berbicara tanpa ilmunya seperti itu. Nah, itu inhiraf itu mulainya dari satu. Dan yang terakhir adalah ghaflah. Gitu ya. Ghaflah itu menjadi lalai. Jadi seseorang lalai itu gara-gara memang kurang memahami dari sisi agama. Maka kesananya dolun gitu ya, artinya tersesat aja. Nah, satu-satunya gitu kan obat untuk syubhat ini adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu memang tidak menjamin jadi pintar gitu ya. Misalkan gini ya. Kunaon buat kita tes sekolah. Nah, kenapa? Kalau kita tes sekolah tujuannya untuk dapat ranking gitu ya, untuk pintar, ketika kita nggak dapat ranking masih mau sekolah tidak? Kan tujuannya tadinya misalkan kita nanti jadi orang tua nyakolakeun budak teh hayang budak pinter gitu kan, seperti itu. Terus dibelaan bayar SPP kieu budak teh pintar-pintar maknya gitunya 2 x 2 we teu bisa gitu kan, sakola tuh sih kan boba teh geus bayar SPP tah gitu nya. Kenapa? Karena salah niat tadinya menyekolahkan anak itu untuk sekolah, tujuannya anak tuh pintar. Jadi ketika anaknya tidak pintar, bukan bodoh ya, belum pintar gitu ya, tidak sepintar mungkin dibandingin si itu mah tinggali kakak lihat 10 guys ngorolang gitu nya, anak orang encan gitu ya, padahal sakelas seolah-olah tadi gitu nya. Karena prinsipnya atau tadi mungkin niat menyekolahkan itu supaya pintar. Maka ketika anaknya tidak pintar atau belum pintar, jadi dia teh jadi apa? Siga bukan menyesal atau ya, siga kecewa lah seperti itu. Nah itu ya, justru tujuan kita taklim atau tujuan kita belajar itu supaya mengurangi kebodohan kita. Itu gitu ya. Jadi ketika kita belajar gitu ya, tapi tidak ada yang berubah dari kebodohan sakitu-kitu kene, itu artinya orang tidak belajar. Gitu ya. Justru kita harus bersyukur ketika kita belajar, kebodohan sang ieu teh anu kahapus gitu ya, sedikit seperti itu.
Jadi rekan-rekan kalau nanti jadi orang tua, pencapaian apapun yang anak-anak kita teh capai gitu ya, walaupun itu teh sedikit, itu tandanya anak-anak kita teh belajar. Yang harus diwaspadai itu kalau anak kita teh sama-sama gitu ya. Kamari teh sakieu, ilmu nanti ayeuna teh sakieu oge. Berarti teh diajar. Gitu ya. Bisa jadi loba naon, loba jajan ya. Loba gelut lah itu ya. Itu yang harus disadari. Bukan supaya anak ini teh jadi pintar dan tadi gitu kan. Pendidikan itu tidak menjamin seseorang itu bisa pintar. Kalau kita patokannya kayak gitu pasti banyak kecewanya. Begitu juga ketika kita taklim. Kita taklim seperti ini teh gitu ya, tidak ujuk-ujuk beres taklim, sholatnya jadi khusyuk gitu ya. Ketika beramal teh jadi ikhlas gitu, karena geus aya ilmuna, belum tentu. Ya. Semua itu harus diriadohkan atau harus dilatih gitu kan, supaya kita itu menyerap gitu kan seperti apa yang disampaikan, apa yang diresepkan dokter teh betul-betul bisa menjadi obat bagi diri kita. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita teh sudah banyak datang ke dokter, cek dokter teh ente mah sakitna sakit kanker. Kira-kira gitu ya. Ya lagi jarak-jarak ya tiba-tiba ayeuna check up ke dokter, cek dokter teh. Hapunten Pak, Bapak teh nuju penyakit tumor gitu ya. Tuman molor. Enggak tumor gitu ya. Kira-kira sekali ke dokter mau percaya nggak kalau kita punya penyakit tumor? Kan enggak ya? Banyak. Kamari asa sehat-sehat wae ngopi kene begadang gitu nya. Ayeuna karek di satu dokter gitu ya langsung di wah gitu ya. Kita kan pasti nyari dokter kedua kan supaya kita punya pembanding bener tuh si dokter iya teh dokter kedua ge gitu bapak teh tumor gitu ya tumor gitu ya, seperti itu. Nu katilu gitu oge nu kaopat gitu oge nu kalima oge gitu ya seperti itu diagnosanya sama bahwa kita tuh lagi punya sakit seperti itu. Tapi karena kita teh tadi gitunya apa yang diresepkan oleh dokter teh dilakonan gitu ya, tidak jadi obat gitu kan untuk diri kita. Mau ke 100 dokter pun gitu. Gitu ya. Mau ente datang ke 1000 dokter apapun gitu kan, kalau apa yang dinasehatkannya itu tidak dilakukan, kira-kira bakal sembuh nggak dari tumornya? Dan kita nggak ngerasa kalau kita teh punya tumor gitunya. Padahal udah yang memfatwakan teh 1000 dokter gitu kan. Cing kira-kira kumaha ieu? Salah dokternya atau salah ieu untuk percaya? Nah itu ya seperti itu. Kadang-kadang majelis itu gitu. Kita teh sudah bermajelis mungkin apa? Datang ke majelis ilmu ini wah gitu nya 25 tahun tapi gitu-gitu wae. Ya, keimanan tidak bertambah, sholat tidak bertambah khusyuk, tidak banyak yang kita pahami seperti itu. Maka ada yang masalah dengan diri kita. Artinya apa yang jadi obat di majelis-majelis itu tidak jadi amalan gitu ya. Ya cuma mau hadir aja, dengerin daripada di rumah bosan gitu ya. Ya justru harus walaupun tadi berat mun kaos kieu mah sigana mah nu ieu lah. Walaupun tadi gitu ya. Dari 10 resep yang ada dikatakan di majelis teh abdi mah tiasa nu ieu. Yang paling mudah mungkin yang paling seperti itu. Ya enggak apa-apa. Karena nanti kita ketika yang muda ini teh sudah terbiasa, kita pasti pengen dong naik derajat gitu ya. Misalkan ayeuna berat keneh tilawah gitu nya. Ya katanya di Odoj teh boleh tilawah seberapapun ayatnya gitu ke satu hari boleh. Odoj star gitu ya. Setiap hari tilawah. Yang kan tidak mungkin orang itu tilawah seharinya cuma satu ayat ini ya. Alif lam mim sadaqallah. Kan nggak mungkin gitu ya. Pasti dia nambah dari satu ayat pengen 2 ayat. Tiba-tiba udah ayeuna teh jadi grupna teh odoj gitu, one day one juice. Teka tinggal ayeuna, teka rasain. Tuh ya. Dulu teh abdi teh sehari teh ngan tadi sababaraha ayat unggul. Ayeuna sudah konsisten 1 hari 1 juz. Ya memang harus diriadohkan, harus terbiasa. Kan orang nyari-nyari gitu ya. Kapan waktu luang, kapan ininya itu supaya bisa tadi tilawah 1 juz. Nah itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama yang bisa meracuni kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu pemahaman kita. Kadang-kadang agama itu berat itu ya karena pemahaman kita juga, gitu ya. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal itu yang membuat ribet beragama itu adalah diri kita sendiri. Dari mulai kita lahir gitu ya seperti itu. Kan ketika lahir itu ada akikah ya. Kira-kira kalau akikah apa? Yang perempuan mah 1, mencit nanti lalaki mah 2 gitu kan. Kan tidak nanya
Di mana akikahna pakai paket nu sabaraha? Mbena nu 3 juta, 2 juta, mbe Garut, mbe naon. Kan enggak ya. Nu penting mah tadi gitu kan. Sah gitu kan seperti itu. Terus gitu kan nggak harus misalkan, harus ada non teh walimah gimana nih walimah apa ekahna gitu ya. Siapa yang harus diundang? Gubernur, bupati, wah itu ya, itu. Kayak nu ayeuna saha ustad ini wah agim atau gimana. Itu seperti itu. Nah itu ya, itu yang bikin ribet satu akekah aja. Karena tadi enggak susah gitu kan syariatnya mah. Di hari ketujuhnya gitu ya, dia apa? Dicukur seperti itu, dikasih nama dan diekah gitu kan, artinya menyembelih kambing dan bersedekah seperti itu kan gitu doang ya. Itu akekah sah itu udah. Yang membuat ribet itu ya tadi. Itu dari ekahnya. Nanti sunatan gitu oke. Sunatan itu kan ritual nektek gitu kan seperti itu ya. Sebetulnya ditek-tek beres gitu kan seperti itu ya. Tidak usah dipajang ku ibu. Mangga ibu-ibu pada nyecep ningali heula. Mantap ya. Bulat. Kan enggak ya. Enggak harus seperti itu. Gitu ya. Itu yang membuat naik lagi itu kan kanikah kama nanti sampai meninggal pun seperti itu. Yang membuat ribet dan berat agama itu adalah bagaimana cara beragama diri. Nah itulah penyakit-penyakit syubhat yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan jadi aduh riuh gitunya makanya agama-agama teuing sekalian we tinggalkan agama kieu wae ge sirup gitunya. Nah itu rekan-rekan sekalian. Jadi apa pentingnya kita memahami agama secara utuh walaupun tadi apa dalam prakteknya mungkin kita bertahap gitu kan seperti itu tidak jadi masalah. Yang penting tadi ada orang sekali hijrah berat gitu ya, tapi kita liburna setahun tengah dia. Tapi tadi walaupun nggak maksudnya bukan artinya saya apa yang sekarang hijrah yang lagi apa semangat semangatnya bukan artinya tahannya semangatnya bukan enggak. Silakan semangat, cuma jaga semangat itu, dijaga semangat. Sekarang mau ngaji, sekarang mau ibadah itu kan dijaga dengan cara apa? Kalau sendirian memang sulit, tapi kalau kita bareng-bareng gitu ya, punya komunitasnya, saling menguatkan itu lebih mudah. Nah itu rekan-rekan sekalian. Baik itu ya satu dulu dari sisi syubhat. Nah, kalau nanti syahwat bakal panjang deh ya gitu ya, nanti bisa sampai isya. Nah sampai sini kira-kira bahasan satu gitu ya, mawani atau apa penghalang-penghalang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya adalah dari sisi syubhat, merusak pemahaman kita gitu kan seperti itu. Insya Allah minggu depan gitu ya kita masuk ke yang selanjutnya itu tentang syahwat itu ya. Bagaimana meracuni diri kita. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Atau cukup jelas? Atau kira-kira masih ada yang nggak jelas nih? Perkara-perkara dalam keseharian gitu ya seperti itu. Tadi ini sudah punya kerjaan, umur berapa kan? Umur sekarang